Erdogan tolak kirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk lawan Rusia. Hurrah! Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak gagasan Amerika Serikat untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Senjata pertahanan canggih buatan Moskow itu dibeli Ankara dan memicu kemarahan Washington. Gagasan itu pertama kali dilaporkan sejumlah media Amerika Serikat dengan mengutip para pejabat Washington. Erdogan mengatakan masalah pengiriman S-400 ke Ukraina sudah ditutup karena sistem rudal itu milik Turki untuk memastikan keamanan negara. Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki memberikan tanggapan yang diperlukan dengan segala kepekaan. Bagi mereka jawaban ini sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi, kata Erdogan seperti dikutip surat kabar Hurriyet. Karena semua pekerjaan mereka untuk membuat kekacauan, lanjut Erdogan menyindir Amerika Serikat. Presiden Turki mengacu pada opini di Wall Street Journal yang ditulis oleh Fahrettin Altun, Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki, yang berpendapat bahwa gagasan untuk menyerahkan sistem pertahanan udara yang dibeli Ankara dari Rusia ke Ukraina adalah tidak realistis. Meskipun hari ini sangat tidak realistis, ide ini memberikan kesempatan untuk membahas masalah yang Turki alami akhir-akhir ini dengan Barat, tulis Altun dalam menanggapi laporan Reuters yang menunjukkan bahwa Washington telah secara informal mendiskusikan dengan Turki kemungkinan pengiriman S-400 Rusia ke Kiev. Sebaliknya, Altun berpendapat bahwa Barat harus memasuk Turki dengan jet tempur siluman F-35 dan sistem rudal Patriot tanpa prasyarat untuk membantu memperbaiki hubungan. Selain mengklarifikasi pendiriannya tentang ide S-400, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin, pada akhir pekan untuk membahas hasil KTT NATO di Brussels yang diadakan minggu ini. Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara tidak akan bergabung dengan sekutu NATO-nya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow terutama dalam hal kebutuhan energi. Tahukah Anda, saya sudah menjelaskan ini sejak lama. Hari ini jika kita menganggap hanya gas alam, kita mendapatkan sekitar setengah dari gas alam yang kita konsumsi dari Rusia. Juga mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu bersama dengan Rusia. Kita tidak bisa mengesampingkan ini ketika saya mengatakan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menjawab, Anda benar. Jadi tidak ada yang harus dilakukan. Kita harus peka dalam hal ini. Pertama, saya tidak bisa membiarkan orang-orang saya kedinginan di musim dingin. Kedua, saya tidak dapat memulai kembali industri kita sepenuhnya. Kita harus melindungi mereka. Kami adalah negara, kami memiliki 85 juta orang. Kami memenuhi semua kewajiban, kata Erdogan. Kami juga mengevaluasi beberapa sanksi PBB, tetapi jangan lupa bahwa kami tidak dapat mengesampingkan hubungan kami dengan Rusia, kata pemimpin Turki kepada wartawan di pesawat sekembalinya dari Brussels. Sambut kedatangan Biden di Polandia, Putin kirim serangan roket ke Lviv. Kota Lviv di Ukraina bagian barat yang dekat dengan Polandia menjadi target serangan roket Rusia ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Warsawa. Lviv selama ini menjadi kota teraman di Ukraina dan menjadi pusat penampungan warga yang berusaha melarikan diri ke Polandia yang jaraknya 60 km dari perbatasan. Menurut laporan Reuters, 4 roket menghantam pinggiran Lviv pada hari Sabtu, tepat sebelum Biden menyampaikan pidatonya di Warsawa. Serangan itu tampaknya menjadi pertama kalinya untuk Lviv. Asap hitam mengepul dari sisi timur laut kota dan wali kota Lviv mengatakan fasilitas penyimpanan minyak telah terkena. Gubernur regional Maksim Kozycki
Zelensky mengatakan 5 orang terluka dan penduduk diperintahkan pergi ke tempat penampungan setelah serangan awal terjadi pada sore hari. Pejabat Ukraina kemudian melaporkan serangan lain secara signifikan merusak infrastruktur lift, tetapi sejauh ini tidak ada kematian yang dilaporkan. Dalam pidato malamnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampak kesal dan sekali lagi menuntut negara barat mengirim perangkat keras militer. Kami sudah menunggu 31 hari. Zelensky juga menyatakan kekecewaannya atas kurangnya pesawat yang ditransfer dari Polandia. Washington sendiri telah menolak tawaran mengejutkan oleh Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 buatan Rusia ke pangkalan Amerika Serikat di Jerman untuk mengisi kembali Angkatan Udara Ukraina. Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lithuania. Menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lithuania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka.